Sobat Tani, pernahkah kalian merasa kesal karena padi yang kalian tanam malah tumbuh kerdil, anakan sedikit, atau terserang hama sebelum panen? Jangan khawatir. Kali ini Giarta TV akan membongkar rahasia cara menanam padi agar tumbuh sehat dan subur dari usia 1 hingga 60 hari setelah tanam. Pupuk apa yang paling efektif? Pestisida mana yang benar-benar ampuh? Jangan sampai salah langkah, karena satu kesalahan kecil bisa bikin hasil panen kalian anjlok. Tonton video ini sampai habis, karena saya akan membagikan trik yang jarang diketahui petani lain. Halo Sobat Tani, kembali lagi bersama Giarta TV, tempat kumpul dan belajarnya petani masa kini. Di video kali ini, kita akan membongkar habis rahasia menanam padi agar tumbuh sehat, subur, dan bebas hama di usia 1 hingga 60 hari. Pernahkah kalian mengalami tanaman padi yang kerdil, lambat tumbuh, atau bahkan terserang hama dan penyakit? Jangan khawatir, karena hari ini kita akan bahas panduan lengkap pemupukan dan perlindungan tanaman padi dari awal tanam, hingga siap memasuki fase generatif. Siapkan catatan dan pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena ada tips spesial dan strategi pemupukan terbaik yang bisa membuat padi kalian tumbuh lebih maksimal dan hasil panen pun meningkat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update dari Giarta TV. Ayo kita mulai. Pada usia 1 hari setelah tanam, kita fokus pada perlindungan awal dari hama keong mas. Setelah bibit padi dipindah tanam ke sawah, fase ini sangat penting karena padi masih lemah dan rentan terhadap serangan hama seperti keong mas. Solusinya, bisa gunakan moluskisida seperti bentan, bestnoid, atau lens untuk mencegah keong mas memakan tanaman muda yang baru ditanam. Kenapa ini penting? Karena pada tahap ini, batang padi masih lunak dan bisa habis dalam semalam jika tidak dilindungi. Selain itu, pengendalian gulma sejak awal juga sangat dianjurkan. Gunakan herbisida seperti serendi untuk mencegah pertumbuhan rumput liar yang bisa bersaing dengan padi dalam menyerap nutrisi. Selanjutnya pada usia 7 hari, kita fokus untuk mempercepat anakan padi. Di usia 7 hari, padi mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Jika daun sudah mulai hijau, itu tandanya padi siap untuk mulai tumbuh dan bercabang. Gunakan pupuk Suma SP untuk mempercepat pertumbuhan anakan padi. Jangan lupa semprotkan fungisida seperti Amistartop untuk melindungi padi dari jamur yang bisa muncul akibat luka-luka kecil dari proses pindah tanam. Jangan berlebihan dalam penggunaan pupuk atau pestisida di usia ini. Cukup gunakan dosis 2 tutup botolnya saja untuk pupuk Suma SP, dan fokuslah pada pemacu anakan agar padi bisa berkembang dengan optimal. Selanjutnya memasuki usia 10-15 hari, pemupukan pertama bisa kita lakukan untuk akar dan anakan maksimal. Di fase ini, padi mulai aktif membentuk anakan. Ini saat yang tepat untuk pemupukan pertama. Gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi seperti urea, ZA, atau pupuk cair nitrogen untuk merangsang pertumbuhan akar dan anakan. Tambahkan KCl atau silika untuk memperkuat batang dan daun agar tahan terhadap serangan hama di fase selanjutnya. Lakukan penyemprotan insektisida kontak jika ditemukan adanya serangan hama seperti wereng atau walang sangit. Semprotkan pupuk Suma SP kembali saat padi usia 15 hari setelah tanam dengan dosis yang sama. Gunakan pupuk secara merata dan jangan berlebihan agar pertumbuhan tidak terlalu cepat dan menyebabkan padi menjadi rentan rebah. Selanjutnya memasuki usia 25-30 hari, pemupukan kedua bisa kita lakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan anakan. Di usia ini, anakan padi mulai mencapai jumlah maksimal dan akan mulai berkembang lebih besar. Fokus kita adalah memperkuat batang dan daun agar siap masuk ke fase generatif.
Gunakan pupuk NPK 1616 atau 1515 untuk mendukung pertumbuhan seimbang antara akar, batang, dan daun. Tambahkan unsur kalium seperti KCl atau ZK agar tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Jika ada gejala serangan jamur, aplikasikan fungisida berbahan aktif difenokonazol atau propikonazol untuk mencegah penyakit seperti blas atau bercak daun. Pada usia 30 hari, kita gunakan pupuk Suma SP kembali dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki. Nah, pada fase ini, jangan terlalu banyak memberikan nitrogen karena bisa menyebabkan padi terlalu rimbun dan meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit. Selanjutnya memasuki usia 45-60 hari, fase akhir vegetatif dan awal generatif. Ini adalah tahap krusial sebelum padi memasuki fase bunting. Jika padi sehat di fase ini, hasil panen akan lebih maksimal. Gunakan insektisida sistemik seperti Spontan atau Virtaco untuk mencegah serangan ulat grayak yang bisa merusak daun bendera. Aplikasikan fungisida seperti Amistartop atau Skor untuk mencegah penyakit busuk pelepah dan hawar daun bakteri. Berikan pupuk dengan kandungan fosfor dan kalium tinggi seperti pupuk Saka SR untuk memperkuat batang dan mempercepat pengisian malai. Jangan terlalu sering menggunakan insektisida, cukup aplikasikan saat ada tanda-tanda serangan hama. Fokus pada pemberian nutrisi agar padi bisa tumbuh optimal. Jadi Sobat Tani, itulah panduan lengkap perawatan padi dari usia 1 hari hingga 60 hari setelah tanam. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian bisa mendapatkan tanaman padi yang lebih sehat, subur, dan menghasilkan bulir bernas hingga ke ujung malai. Jangan lupa dukung terus channel Giarta TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau pengalaman pribadi seputar budidaya padi, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.